Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213-023021 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan produk UTS dengan media pembelajaran berupa PPT mengenai hidrolisis garam. Saya memilih menggunakan PowerPoint atau PPT sebagai media pembelajaran itu karena PPT ini sendiri memiliki banyak sekali keunggulan yang membuatnya lebih efektif dibandingkan dengan media-media lain seperti Canva dan lain-lain. PPT ini memungkinkan penyajian materi secara visual dan struktur dengan memadukan teks, gambar, diagram, dan video dalam satu platform yang mudah diakses. Fitur interaktif juga seperti hyperlink dan animasi yang bisa bergerak itu membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis dan meningkatkan partisipasi siswa. PPT juga memudahkan penyimpanan dan distribusi material secara digital, memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja, fleksibilitasnya dalam berbagai metode pengajaran dan kemudahan untuk review dan penggunaan materi menjadikan PPT ini sangat berguna dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya menggunakan PPT sebagai media ajar. Nah, PPT ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan efektivitas pengajaran, di mana PPT ini memungkinkan visualisasi yang menarik dengan menyajikan materi dalam bentuk teks, gambar, grafik, diagram, dan video sehingga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik. Dan struktur slide yang jelas, teratur, memudahkan siswa mengikuti alur pembelajaran dari dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Interaktivitas yang ditawarkan oleh PPT melalui hyperlink, tombol navigasi, dan animasi membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik, serta meningkatkan partisipasi siswa. PPT juga memungkinkan penyertaan link ke sumber belajar tambahan seperti artikel atau video yang mendukung eksplorasi lebih lanjut. Kemudahan penyimpanan dan distribusi materi dalam bentuk digital memungkinkan siswa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, fleksibilitas penggunaan PPT dalam berbagai metode pengajaran seperti metode ceramah, diskusi kelompok, ataupun pembelajaran mandiri itu memungkinkan guru untuk menyesuaikan presentasi dengan kebutuhan di kelasnya. Dan penggunaan warna-warna animasi dalam PPT itu dapat membantu menyoroti poin-poin penting sehingga meningkatkan fokus dan daya ingat siswa. Nah, dengan berbagai keunggulan tersebut, PPT ini menjadi alat yang paling efektif untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi hidrolisis garam secara menarik, jelas, dan interaktif. Namun, walaupun PowerPoint atau PPT ini memiliki banyak kelebihan, terdapat juga kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis seperti kerusakan pada perangkat keras, masalah kompatibilitas perangkat lunak, ataupun ketiadaan listrik, proses pembelajaran itu bisa terganggu. Kemudian, PPT itu cenderung memerlukan waktu persiapan yang cukup lama untuk membuat presentasi yang baik dan menarik. Guru juga yang kurang menguasai teknologi atau tidak memiliki keterampilan desain grafis mungkin akan mengalami kesulitan ketika membuat slide yang efektif dan menarik. Kemudian kekurangan lainnya yaitu kelebihan informasi. Jika terlalu banyak teks yang ada di dalam PPT atau gambar akan membuat siswa kebingungan dan juga membuat pembelajaran bisa menjadi pasif jika hanya menggunakan PPT saja untuk alat bantu ceramah tanpa melibatkan interaksi aktif dari siswa. Selain itu, dengan PPT ini juga tidak semua tipe materi atau semua gaya belajar siswa ini dapat
menggunakan PPT. Beberapa siswa mungkin lebih menyukai metode pembelajaran lain yang lebih praktis atau interaktif, misalnya dengan menggunakan Prezi, Canva, ataupun Flipbook, ataupun media-media pembelajaran lain yang dapat digunakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa toolbar pada aplikasi PPT ini. Di antaranya di bagian home ini, di sini ada font. Nah, di sini kita bisa mengubah font yang akan digunakan. Bisa juga mengubah warna, kemudian menambahkan efek seperti bold, kemudian italic, underline, shadow, dan lain-lain. Kemudian di sini ada paragraf. Nah, paragraf ini untuk mengatur spacing dan lain-lain. Kemudian di bagian insert, di sini dapat membuat tabel. Kemudian di sini dapat menambahkan gambar, bisa mengambil dari komputer, kemudian bisa juga dari online. Lalu selanjutnya di sini bisa menambahkan shape. Shape ini bisa untuk membuat animasi yang bisa bergerak ataupun 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian di sini juga bisa menambahkan, menyisipkan icon, kemudian 3D model, kemudian smart art. Ini bisa digunakan untuk membuat seperti ini, seperti diagram yang akan memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian di bagian desain ini, di sini di bagian tema ini bisa memilih tema presentasi. Namun karena saya membuat PPT sendiri, maka bisa dengan menggunakan format background ini, bisa menambahkan background di bagian sini, insert, kemudian pilih saja dari device, kemudian bisa diterapkan untuk semua ataupun untuk hanya di slide ini saja. Nah, kemudian ini juga bisa untuk ukuran dari presentasi ini. Lalu di sini ada transisi. Transisi ini untuk memilih efek transisi antar slide. Misalnya ini nanti ketika dia akan masuk ke slide-nya, maka tampilannya akan seperti ini untuk transisinya. Kemudian di sini ada timing, di sini ada durasi, dan di sini juga ada ini on mouse click kalau ketika berganti ketika kita klik. Kemudian di sini ada animasi. Animasi ini untuk memilih efek animasi untuk objek di slide-nya. Misalnya ini saya memilih efek yang ini, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau semua, maka seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga dapat bisa ketika diklik ataupun bersamaan. Seperti ini, start with previous. Lalu selanjutnya di sini ada durasi, bisa menambahkan durasi. Lalu selanjutnya slideshow, di sini bisa untuk menambahkan, untuk mengetahui. Kemudian di bagian
Kemudian untuk di bagian record ini kita bisa merekam dengan menggunakan aplikasi PPT-nya sendiri di sini. Namun karena saya masih menggunakan kamera, jadi muka saya di sini tidak nampak. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan audio maupun video. Lalu di sini juga karena saya sudah mendownload aplikasi iSpring Suite 9, namun karena masa berlaku untuk aplikasi tersebut itu sudah habis, oleh karena itu saya tidak bisa menggunakannya. Namun di sini ada beberapa yang bisa digunakan, salah satunya yaitu untuk membuat kuis. Nah, untuk membuat kuis ini bisa digunakan ketika untuk memberikan evaluasi akhir kepada siswa mengenai materi-materi yang telah dipelajari, ataupun ini bisa membuat interaction. Interaction ini bisa digunakan untuk membuat bahan ajar juga, namun bahan ajarnya itu menurut saya lebih monoton, jadi saya tidak menggunakannya. Baik, berikut ini adalah tampilan produk yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran dengan menggunakan PPT mengenai materi hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ini adalah materi kimia pada kelas 11 di SMA. Di sini ada nama Valentina Sukma Ayu dengan NPM 22130230021, materi hidrolisis garam. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk membandingkan garam yang dapat terhidrolisis dalam air dan menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.12, menganalisis garam-garam yang dapat mengalami hidrolisis. 4.12, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Adapun indikator pengetahuannya yaitu 3.12.1, menentukan jenis-jenis garam yang dapat terhidrolisis. 3.12.2, menentukan sifat-sifat garam yang terhidrolisis. 3.12.3, merancang percobaan untuk menentukan sifat garam asam basa berbagai larutan garam. 3.12.4, melakukan percobaan untuk menentukan sifat asam basa atau netral dari berbagai larutan garam. 3.12.5, menyimpulkan hasil percobaan untuk menentukan sifat asam basa netral berbagai larutan garam. 3.12.6, menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat asam basa dari berbagai larutan garam. Nah, tahukah kamu salah satu contoh penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita sedang mencuci pakaian. Nah, ketika mencuci pakaian itu kan menggunakan deterjen. Nah, dalam deterjen tersebut terdapat kandungan natrium sebagai bahan campurannya. Natrium tersebut nantinya akan terpecah molekulnya menjadi ion-ion saat terkena air. Fungsi dari adanya proses pemecahan molekul tersebut adalah agar kotoran di pakaian itu menjadi mudah terangkat. Nah, pada saat ditambahkan dengan zat kimia lainnya, proses mencuci itu akan lebih mudah. Tanpa adanya pemecahan ion natrium, maka noda membandel di pakaian itu akan sulit dipecahkan. Nah, apa sih hidrolisis garam? Hidrolisis itu adalah suatu reaksi kimia di mana molekul dari air itu akan terurai ke dalam bentuk kation hidrogen serta anion hidroksida melalui sebuah proses kimiawi. Sedangkan garam adalah istilah kimia yang merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi netralisasi antara asam dan basa, sehingga dapat disimpulkan hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan.
Hidrolisis garam ini diklasifikasi menjadi 3, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna ini terjadi antara asam lemah dan basa lemah, sedangkan hidrolisis sebagian ini terjadi antara asam lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah. Sedangkan yang tak terhidrolisis ini terjadi antara asam kuat dan basa kuat. Sifat-sifat garam ini ada 3, yaitu garam basa, garam asam, dan garam netral. Garam basa ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat dengan pH-nya itu lebih dari 7 karena dia bersifat basa. Kemudian garam asam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah dengan pH kurang dari 7. Dan garam netral itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat sehingga pH-nya itu sama dengan 7. Contohnya di sini ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah NH4Cl. Di sini dia bersifat asam, di mana NH4Cl ketika terurai itu akan menjadi NH4+ dan Cl-, di mana Cl- dalam reaksi ini dia tidak bereaksi dengan air, sedangkan NH4+ itu dapat bereaksi dengan air membentuk NH4OH. Karena yang mengalami itu adalah hanya satu, maka ini termasuk ke dalam hidrolisis sebagian. Untuk selanjutnya yaitu hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat NaCH3COO, di mana ketika NaCH3COO ini mengion, maka dia akan menjadi CH3COO- dan Na+. Na+ ini dalam air dia tidak bereaksi, sedangkan CH3COO- dia bereaksi dengan air membentuk CH3COOH. Ini juga termasuk ke dalam hidrolisis sebagian dan dia bersifat basa. Untuk selanjutnya yaitu hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat NaCl. NaCl ini ketika terion dia akan menjadi Na+ dan Cl-, di mana Na+ dan Cl- ini sama-sama tidak bereaksi dengan air, sehingga pada reaksi ini tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral, pH-nya 7. Untuk menghitung pH dari garam-garam tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali Mg dikali dengan nilai tetapan hidrolisis. K sama dengan KW per KB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu manfaat hidrolisis garam. Garam amonium nitrat NH4NO3 ini bersifat asam, biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. Kemudian ada monosodium glutamat ataupun MSG, dia bersifat basa yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Kemudian kalium nitrat, garam yang bersifat netral, bisa digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis. Dan banyak lagi manfaat hidrolisis garam yang ada di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini terdapat 3 latihan soal untuk mengevaluasi siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu hidrolisis garam menurut pemahaman Anda. Kemudian yang kedua, apakah semua garam dapat terhidrolisis? Kemudian yang ketiga, berapa pH campuran dari 50 ml larutan NH3 0,2 M dengan 50 ml larutan HCl 0,2 M jika diketahui nilai KB 10⁻⁵. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.